Kejadian ini terjadi di North Carolina, Amerika Serikat, di mana ada sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 3 April tahun 2010, yaitu Kate King dan Daniel Swartz. Jadi sang suami bernama Kate dan istrinya Daniel. Ingat ya guys, jangan kebalik. Supaya lebih gampang kita sebut saja si suami dengan Tuan Kate dan istrinya Nyonya Daniel. Tuan Kate berusia 15 tahun lebih tua dari Nyonya Daniel, dan mereka memiliki seorang anak bernama Elle Ann Marie King. Awalnya rumah tangga Tuan Kate dan Nyonya Daniel ini kelihatan baik-baik aja guys. Mereka kelihatan romantis dan harmonis. Apalagi Nyonya Daniel sering memposting kebahagiaan mereka di media sosial Facebook tentang betapa dia sangat mencintai Tuan Kate, suaminya, dan anak mereka. Nyonya Daniel juga membuat sebuah grup gitu yang dinamai Good Wife Club, di mana grup tersebut dibuat untuk membantu teman-temannya yang bermasalah dalam pernikahan mereka. Nah, keluarga King juga bisa dibilang keluarga yang kaya, karena Tuan Kate memiliki bisnis yang disebut dengan King BMX Promotion, dan Nyonya Daniel juga bekerja dalam perusahaan suaminya itu. Tuan Kate ini sangat mahir bersepeda dan hobi mengoleksi sepeda, sehingga Tuan Kate membangun perusahaan King BMX-nya ini dan cukup sukses berkembang. Jadi bisa dibilang rumah tangga Tuan Kate dan Nyonya Daniel ini udah pas banget gitu loh. Tuan Kate sangat mencintai istri dan anaknya. Namun ternyata di balik kemapanan Tuan Kate dan juga keluarga yang kelihatan bahagia dan harmonis, tersimpan suatu hal yang sangat menyakitkan bagi Tuan Kate. Ketika sang istri yang sangat dia cintai itu berselingkuh dengan Francisco Hussar, seorang pria asal Texas yang bekerja sebagai agen pemasaran yang lebih muda dari suaminya. Jadi awal pertemuan antara Nyonya Daniel dan Francisco itu terjadi saat perusahaan King BMX Tuan Kate mengadakan sebuah event terkait sepeda pada tahun 2015 di New York, yang dimana saat itu Tuan Kate dan Nyonya Daniel telah menikah selama 5 tahun. Event sepeda tersebut diadakan oleh Tuan Kate dan diberi nama King BMX Stunt Shows. Dan saat itu si Francisco ini hadir di event tersebut guys. Dalam pertemuan pertama kalinya di event itu, Nyonya Daniel dan Francisco langsung memiliki ketertarikan satu sama lain. Seakan lupa kalau dirinya telah menikah dan memiliki anak, Nyonya Daniel bak anak muda yang langsung jatuh cinta di pandangan pertama. Di situ Nyonya Daniel dan Francisco awalnya ngobrol kayak kenalan gitu, lalu bertukar nomor telepon juga sosial media mereka. Dan sebenarnya Francisco ini udah tahu kalau Nyonya Daniel itu sudah menikah dan punya anak. Tapi Francisco cuek, dia nggak peduli karena dia udah suka banget sama Nyonya Daniel. Bahkan nggak tanggung-tanggung guys. Saat event King BMX Stunt Show itu selesai, Tuan Kate dan Nyonya Daniel kembali lagi ke North Carolina. Dan bukannya dia kembali ke rumahnya di Texas, malah si Francisco ini dengan diam-diam mengikuti Tuan Kate dan Nyonya Daniel ke North Carolina, karena dia nggak mau berada jauh dengan Nyonya Daniel. Kemudian sesampainya di North Carolina, Francisco yang dibantu Nyonya Daniel itu menyewa rumah di dekat rumah keluarga King, hanya agar dia bisa selalu melihat dan bertemu dengan Nyonya Daniel. Dan sejak saat itulah semua berubah. Nyonya Daniel menjadi pembohong handal pada suaminya saat Tuan Kate pergi bekerja, dan seharusnya Nyonya Daniel juga, karena Nyonya Daniel juga karyawan di perusahaan keluarga King itu, mulai membuat alasan-alasan agar dia nggak masuk kerja supaya bisa berduaan dengan Francisco. Tuan Kate yang adalah suami sekaligus pemilik perusahaan pastinya percaya-percaya aja dengan alasan-alasan Nyonya Daniel ini guys. Dia juga nggak ada kecurigaan sama sekali. Tuan Kate saat itu belum mengetahui pengkhianatan istrinya. Dan FYI aja nih guys, kalau diketahui Francisco ini juga telah memiliki pacar. Nah, hari-hari keluarga King pun berubah, di mana Nyonya Daniel lebih banyak menghabiskan hari bersama Francisco, dan sang anak Elle itu dititipkan kepada pengasuhnya saat Tuan Kate kerja sampai larut malam bahkan sampai subuh. Tapi namanya perselingkuhan, cepat atau lambat pasti akan ketahuan juga ya kan? Sampai akhirnya pada tanggal 28 Agustus tahun 2015, Tuan Kate nggak sengaja menemukan pesan teks atau chattingan antara istrinya dan Francisco.
Tuan Kate membaca semua percakapan-percakapan mesra antara Nyonya Daniel dengan sang selingkuhan. Dan seketika semuanya seperti runtuh. Hati Tuan Kate hancur seketika. Dia sama sekali nggak menyangka dengan pengkhianatan istrinya itu. Nyonya Daniel yang selalu memposting kebahagiaan keluarga mereka di media sosial, ternyata hanyalah sebuah topeng penuh kepalsuan. Namun Tuan Kate yang saat itu masih sabar, itu memilih untuk memaafkan istrinya. Dimana saat Nyonya Daniel meminta maaf dan berjanji dia nggak akan berhubungan lagi dengan Francisco, itu dengan ikhlas Tuan Kate memaafkan istrinya. Karena dia berpikir mungkin Nyonya Daniel ini hilaf aja gitu loh. Bahkan Tuan Kate sempat-sempatnya menyalahkan dirinya sendiri dengan bilang kalau mungkin istrinya selingkuh karena dirinya yang selalu sibuk dengan perusahaan. Kemudian Tuan Kate menelpon dan memberi peringatan pada Francisco untuk tidak menghubungi istrinya lagi. Dan sejak saat itu Tuan Kate menjadi sering ngecek handphone istrinya untuk memastikan sang istri dan selingkuhannya nggak berhubungan lagi. Tapi ternyata itu tidak merubah apapun guys. Karena Nyonya Daniel dan Francisco yang sudah saling mencintai dan gak mau berpisah satu sama lain. Dan karena takut Tuan Kate mengetahui keberadaan Francisco yang tinggal berdekatan dengan rumah mereka, Nyonya Daniel menyuruh Francisco untuk pindah ke Durham di North Carolina dan menginap di Hotel Candlewood Suites yang terletak 1 mil dari rumah keluarga King. Kemudian pada bulan November tahun 2015, Tuan Kate mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal yang ternyata penelpon tersebut adalah seorang wanita yang merupakan pacar Francisco. Di mana wanita itu bilang ke Tuan Kate kalau Francisco dan Nyonya Daniel masih memiliki hubungan sampai saat itu. Karena pacar Francisco ini menemukan Francisco dan Nyonya Daniel sering berbicara di telepon sebanyak 6.000 menit percakapan. Mendengar itu, Tuan Kate mulai marah dan kembali menelpon lalu memperingati Francisco untuk kedua kalinya agar Francisco meninggalkan istrinya. Tuan Kate pastinya makin sedih karena sang istri yang bilang kalau dia nggak akan berhubungan lagi dengan Francisco ternyata hanyalah ucapan semu. Lalu merasa pernikahannya mulai retak, Tuan Kate mengajak Nyonya Daniel sang istri untuk melakukan konseling pernikahan gitu. Dengan harapan sang istri bisa sadar dan tidak melakukan perselingkuhan lagi. Dan saat itu untuk kedua kalinya juga Nyonya Daniel berjanji dia nggak akan berhubungan lagi dengan Francisco. Namun sekali lagi itu hanyalah sebuah kebohongan guys. Bahkan dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret tahun 2016, Nyonya Daniel terus memposting tentang keluarganya yang kelihatan bahagia di sosial media sebagai upaya untuk menutupi pengkhianatan yang dia lakukan. Perselingkuhan Nyonya Daniel dan Francisco terus berlanjut. Nah, saat hari ulang tahun Nyonya Daniel, Tuan Kate mengajak istrinya itu pergi berlibur ke pantai dan membelikan istrinya spa pantai akhir pekan sebagai hadiah ulang tahun dan juga upaya untuk memperbaiki rumah tangga mereka yang mulai retak. Tapi tanpa Tuan Kate ketahui, dengan diam-diam Francisco mengikuti mereka saat liburan itu. Haduh, gila banget ya guys. Padahal istrinya yang selingkuh tapi Tuan Kate yang berusaha kayak membujuk istrinya beliin ini itu agar hubungan mereka nggak berakhir. Ya aku ngerti sih, pasti Tuan Kate juga memikirkan nasib anak mereka yang pastinya akan berpengaruh ke anaknya kalau sampai dia dan istrinya bercerai. Nah, sepanjang tahun 2016 itu, Nyonya Daniel terus berhubungan dengan Francisco. Dan dia mulai bimbang dalam memilih antara melanjutkan perselingkuhannya dengan Francisco atau berdamai dengan Tuan Kate, suaminya. Hubungan Nyonya Daniel dan Francisco makin lengket, di mana Francisco seakan gak mau menutup-nutupi hubungan terlarangnya dengan Nyonya Daniel lagi. Itu membawa Nyonya Daniel sebagai teman kencannya ke sebuah pernikahan di Ohio pada bulan Juni tahun 2016. Sampai pada tanggal 20 Januari tahun 2017, Nyonya Daniel memilih untuk meninggalkan suaminya dan anaknya, lalu tinggal bersama Francisco di sebuah apartemen. Tuan Kate yang mengetahui keberadaan mereka, kemudian mendatangi apartemen tersebut. Namun sesampainya di apartemen itu, Francisco menahan Tuan Kate di pintu, sementara Nyonya Daniel merekam kejadian tersebut menggunakan handphonenya. Dia hanya bisa berdiri di depan pintu sambil berteriak, "Dia adalah istri saya. Dia istri saya." She's my wife, man. She's my wife.
Aduh, kasihan ya guys. Tuan Kate dikhianati istrinya sendiri untuk waktu yang lama. Pernikahan saya telah dibunuh, sudah hancur, kata Tuan Kate. Namun apa yang dilakukan Nyonya Daniel dan Francisco itu menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Di mana berkat salah satu teman yang memberitahu Tuan Kate tentang sebuah undang-undang yang melindungi pernikahan. Awalnya Tuan Kate ragu apakah benar dia bisa menggugat Francisco yang telah menghancurkan pernikahannya. Dan temannya mengatakan, ya benar sekali. Tuan Kate akhirnya mengajukan gugatan terhadap pria selingkuhan istrinya pada tanggal 6 April tahun 2017. Hakim pun memerintahkan Francisco Huizar untuk membayar 8,8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 127 miliar rupiah sebagai uang kompensasi dan ganti rugi karena berselingkuh dengan istri orang. Karena di negara bagian North Carolina, hal yang paling penting adalah melindungi kesejahteraan pasangan yang telah menikah guys. Undang-undang mengenai keselarasan, keterikatan, dan keadilan. Namun karena dirasa jumlahnya sangat besar, Francisco kemudian berusaha mengajukan banding. Tapi pastinya bandingnya ditolak. Francisco pun menjadi bangkrut karena membayar ganti rugi kepada Tuan Kate. Sementara Tuan Kate dan Nyonya Daniel resmi bercerai pada bulan Desember tahun 2017. Dan pada tanggal 13 November tahun 2019, Nyonya Daniel mengajukan permohonan tunjangan dan hak asuh anak. Namun pengadilan distrik di Durham gak memberikan hak asuh anak secara penuh kepada satu pihak aja, melainkan berbagi waktu antara Tuan Kate dan Nyonya Daniel dalam mengasuh anak mereka. Dan diketahui Nyonya Daniel mengungkapkan bahwa hubungan rumah tangganya tidak bahagia dengan sang suami karena Tuan Kate yang suka mengontrolnya, sehingga membuat Nyonya Daniel ini berselingkuh. Namun pastinya ungkapan dari Nyonya Daniel ini dianggap hanya sebuah bentuk pembelaan karena banyaknya hujatan yang terus menimpa dirinya. Francisco juga harus sadar bahwa menjadi pria selingkuhan itu harganya sangat mahal.